Sesampainya mereka berempat tiba di kota, sang guru menyuruh Takaya untuk berganti pakaian dan disetujui sepenuhnya oleh Mikyu. Menjadi tampan dengan pakaian barunya, Akane memasangkan shirogane, pisau buatan Takaya kepadanya. Kedatangan Takaya di kantor Siret disambut gembira oleh rekan-rekan petualang yang lain. Akane dan Mikyu, yang ternyata malu berbicara dengan orang yang tak dikenal, bersembunyi di balik punggung Takaya. Meryl menyangka Takaya dalam waktu singkat telah mempunyai 2 pacar sekaligus. Setelah mengetahui bahwa mereka adalah sesama siswa dari sang guru, menyemangati Takaya akan tugas barunya. Sang guru menyuruh Mikyu memberikan Takaya pengawalan, melihat 2 calon pelanggan terlihat sungguh misterius. Faeria pun memperingatkan Takaya, mereka adalah Enchantress, suku yang paling dominan dari bangsa iblis. Bangsa manusia dan iblis telah saling berperang, memperingatkan agar tidak salah dalam berbicara. Takaya langsung terpukau, setelah menurunkan tudung kepala, ternyata mereka adalah gadis belia yang cantik dan seksi. Bernama Mumuru, dengan dikawal dayangnya Letty. Mumuru adalah salah satu dari 4 penguasa langit bangsa iblis. Yang mengejutkan Takaya, karena Mumuru memohon Takaya untuk menciptakan tombak sakti baru untuknya. Dalam kilas balik, Mumuru harus mewakili keluarganya dengan membawa trident kegelapan, tombak sakti, pusaka keluarga. Mumuru yang membenci politik, akhirnya menyerah dengan desakan Letty untuk merawat tombak sakti pemberian ibunda. Segera menunjukkan kepada Letty bahwa keadaannya baik-baik saja, biarpun telah disimpan secara serampangan di dalam laci baju. Tombak pusaka pun patah. Letty menerangkan, fabrikator istana telah pensiun, tidak akan mau membantu. Apabila diperbaiki di tanah iblis, sang ibunda akan segera mengetahui masalah sebenarnya. Mengusulkan untuk diperbaiki oleh fabrikator manusia, biarpun sihir manusia terlalu lemah kecuali punya level sama dengan bangsa iblis. Mereka pun datang ke Siret, karena Dike yang merayu Letty, sesumbar ada fabrikator level 9 di serikatnya. Takaya yang paham akan resiko pekerjaan, meminta pendapat kepada gurunya. Sang guru bilang, bila sukses Takaya menjadi terkenal, bila gagal dia akan menjadi musuh negara bangsa iblis. Menyerahkan keputusan akhir pada Takaya sepenuhnya. Letty bilang, bahwa dia pasrah serta tunduk, bersedia membayar dalam bentuk apapun permintaan Takaya. Takaya mengherankan kenapa Letty bersedia hingga sejauh itu. Demi kepentingan masa depan putri Mumuru, Letty bersedia untuk mengorbankan apapun hingga tubuhnya. Takaya yang memahami maksud di balik ucapan Letty, akhirnya bersedia membantu. Mumuru dengan sukacita memeluk Takaya yang segera terperanjat ketika tahu Takaya belum mencapai level 9. Dan segera meyakinkan Mumuru bahwa dia punya cara yang lain untuk memperbaiki tombak pusaka. Takaya akan mengelas batang tombak yang patah dengan teknik ajaran Akane dan batu langit temuan Mikyu. Mumuru yang tidak paham konsep pengelasan, dijelaskan bahwa itu sama dengan direkatkan. Di mana sang guru pun sangsi dengan daya tahan tombaknya. Takaya bilang, teknologi ini mampu membawa manusia mencapai ruang angkasa. Segera Takaya meminta bantuan Rudra untuk menyewa bengkel kerja terdekat. Tetapi Rudra tidak akan melakukan, karena dia sudah mempersiapkan untuk Takaya sepenuhnya. Dibangun dari dana pribadi dan berhutang, Takaya yang terharu pun semakin bertekad untuk fabrikator terbaik bagi serikat. Dalam kesibukan bengkel, Takaya meminta Akane untuk memanaskan tungku perapian dan meminta Mikyu menjaga pintu. Setelah mempelajari kerusakan trident kegelapan, Takaya semakin yakin mampu memperbaiki, sembari mencari racikan batu langit yang tepat untuk mengelas. Dengan keberatan Akane menggunakan benda berharga seperti batu langit, Takaya meminta Akane untuk percaya padanya. Pekerjaan pun dimulai. Takaya meminta Mumuru untuk menyalurkan kekuatan sihirnya ke tombak pusaka. Berhasil dengan cemerlang. Biarpun tidak kembali seperti normal, tetapi cukup untuk menyelamatkan nyawa Mumuru. Tiba-tiba sang guru merantai Letty dan Mumuru sambil mengingatkan bahwa mereka bersedia untuk melakukan apa saja sebagai pembayaran. Juga bilang bahwa kaum bangsawan yang berbohong berarti maut untuk bangsa iblis. Meminta Letty dan Mumuru menjadi budaknya Takaya. Di tengah protes Takaya, sang guru mengingatkan bahwa ini adalah kesepakatan bisnis. Dalam pekerjaan yang penuh resiko, Takaya layak untuk mendapatkan ganjaran yang setimpal, biarpun Takaya berkeras tidak mau menerima. Bahkan Mumuru menyarankan Takaya untuk menerimanya karena akan menambah kekuatan Takaya. Sang guru melanjutkan untuk mengikuti hasrat Takaya yang paling dalam karena harta, tahta dan wanita bahkan dendam bisa berada dalam genggaman.
Takaya dengan teguh bahwa dia ingin menyelamatkan semua orang dari rantai kehidupan dan menghilangkan hukum alam. Sang guru pun terbahak setelah mendengarnya. Lalu sang guru menyuruh Letty dan Mumuru pulang ke negaranya dan membayarnya nanti. Mumuru mengucapkan terima kasih ke Takaya yang sedang kelelahan mental akibat godaan gurunya yang terlalu ekstrim. Letty mengucapkan selamat jalan ke Mumuru, karena dia memutuskan menjadi dayang Takaya untuk sementara waktu. Takaya yang kebingungan dengan sikap Letty, merasa dia menolak dengan bentuk pembayaran seperti itu. Letty yang tertarik kepada Takaya, pria penuh talenta, menciumnya di hadapan semua orang. Meryl yang baru datang pun melihat semuanya, dan langsung merajuk emosi. Di suatu tempat, Harukawa Mei si ketua kelas, mendengar kabar angin tentang kehebatan Takaya.